Memang seperti yang disebut oleh seingat ya, dulu ada salah satu pejabat pusat datang ke kampus satu di Win Mataram ya, dari KPK itu. Saya orangnya agak kecil-kecil, agak ini, yang sering puasa Senin Kemis. Itu beliau bilang betul, hari ini kita berada pada screen era, dunia layar. Ya, dunia layar ini juga mungkin nama lainnya dunia milenial atau dunia IT, barangkali seperti itu. Bahwa di mana-mana saja manusia ini tidak pernah lepas yang namanya dengan layar ya. Ya mungkin kalau yang besar itu kan layar TV di rumah gitu kan, ada informasi lewat TV, ada macam-macam lah. Kalau di pribadi, di kampus, di kantor, di sekolah, ya ada layar HP yang ada di saku atau di kantong masing-masing setiap individu. Sehingga seolah-olah HP ini sudah menjadi kebutuhan utama manusia, menggeser kebutuhan yang lain. Sandang pangan papan yang keempat lo HP zaman ini ya kan, sampai itu katanya. Bahkan tidak HP tapi cas HP ceritanya, kalau ada sandang pangan papan. Kalau sekarang nggak perlu itu, penting ada HP, aman dia. Mau pergi kemana saja, terbang ke Amerika hari ini, yang penting HP-nya bisa hidup, bisa nyala. Ya tentunya terkoneksi dengan berbagai jaringan, misalnya jaringan kayak jasa Gojek, jasa kendaraan, terus ke apa namanya, pesawat terbang, dia bisa beli tiket melalui HP ya kan, dia bisa mengurus masalah perbankan melalui HP, sampai dia bisa terbang, pesan hotel, tinggal di luar negeri berbulan-bulan hanya dengan modal HP. Tapi tentunya ada hal-hal lain yang harus dipersyaratkan seperti tadi keuangannya dan sebenarnya udah lengkap. Tapi poinnya lah, HP ini merupakan kebutuhan utama hari manusia, ya menambah kebutuhan sandang pangan papan itu. Nah, terkait persoalan ngaji agama atau belajar agama, memang kalau yang kita tahu zaman dulu itu ada istilahnya, zaman Rasul itu ngaji itu dan sistem at-talaqi. At-talaqi itu adalah bertemunya langsung antara sang pengajar, sang murabi, sang mu'alim dengan muta'alim dan orang yang belajar. Karena dengan cara itu ilmu ini akan harus dipahami, ini adalah ilmu itu akan menjadi berkah dalam istilah di Islam. Dan itu yang tidak ada di dalam pengembangan ilmu pengetahuan barat hari ini. Kalau bagi barat, ilmu itu, informasi itu adalah value free. Ya, jadi bebas nilai. Mau dia berkah mau tidak, yang penting orang belajar menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini sedikit harus berbeda dengan Islam. Kalau dalam Islam itu ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan agama, bahasa Imam Ghazali, karena ada pengetahuan agama, bahasa Imam Ghazali, ada pengetahuan umum, benar-benar harus value loaded. Jadi harus memiliki banyak bahkan nilai yang ada di dalamnya, seperti nilai keberkahan, nilai tauhid dan sebagainya itu. Nah, ketika kita hanya mencukupkan belajar menurut saya dengan media sosial, maka beberapa aspek lain itu bisa tidak terpenuhi. Seperti yang sampean sebut tadi, tidak bisa tanya jawab, tidak ada feedback, tidak ada tempat kita mengklarifikasi. Kedua, orang-orang jangan-jangan yang belajar ilmu agama itu tidak paham, ini yang ngomong ini juga keilmuannya bagaimana. Ya, karena bisa jadi rekayasa kan, malam misalnya disiapkan oleh orang tertentu, dia hafal satu malam, kemudian disampaikan, ternyata dia buat misi tertentu, kita tidak tahu. Beda kalau misalnya kalau offline, kita jelas yang mengajarkan kita siapa. Dan bahkan tidak hanya kalau dalam Islam itu, sekali lagi kembali ke tadi, kualitas pengajar itu tidak sembarangan, tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu bagi dia, tapi diamalkan ke ilmunya, itu berpengaruh besar juga dalam penerimaan ilmu itu, dalam transmisi ilmu pengetahuan dalam Islam. Karena itu menurut saya, kalau pertanyaan hitam putihnya, bolehkah belajar dari media sosial, dari misalnya seperti tadi YouTube dan sebagainya, kalau kita ditanya hitam putih, boleh-boleh saja, tetapi tidak itu yang utama. Itu hanya, maaf kalau boleh saya katakan, pelengkap. Yang utama itu dalam Islam yang saya tahu, ilmu itu sedikit. Nah, kebetulan gini Mas, saya 2 malam lalu ada beberapa tempat mengisi nuzul Quran. Ternyata mengapa diadakan nuzul Quran? Ternyata banyak hikmah di dalamnya. Ya tentunya secara umum adalah kita menjadi ingat peristiwa Rasul menerima perintah untuk menjadi Rasul dan menyampaikan Al-Quran ini kepada umat manusia, terutama ketika beliau di Mekah selama 13 tahun setelah itu, dan di Madinah 10 tahun, dalam waktu hampir 23 tahun. Artinya apa? Belajar itu ternyata takes proses. Belajar itu butuh waktu. Nah, makanya kalau orang sekarang belajar hanya melalui media sosial, menurut saya bisa tersesat dia. Karena itu dia butuh guru real, yang offline sifatnya. Jadi butuh, walaupun guru itu tidak sekelas siapapun gitu. Karena itu kalau mau belajar ilmu agama melalui media sosial, melalui YouTube, channel-channel semacam itu, silahkan saja. Tapi jangan Anda habiskan waktu untuk itu. Mendingan cari ustadz terdekat yang konkret, yang ada di sekitar kita, yang bisa menuntun kita kepada jalan agama. Dan tentunya ustadz, tuan guru, kiai tersebut kan pasti mengamalkan ilmunya. Karena itu intinya dalam Islam. Tidak hanya sedang menyampaikan sesuatu, tapi kita lihat yang mengajarkan ini, menyampaikan ilmu, mengakukan apa tidak. Karena kalau dia sekedar ngomong juga dalam Islam, bisa kita pending juga ilmunya. Itu berpengaruh soalnya.
Nah, sedangkan kalau YouTube ini kita tidak tahu setelah ngomong dia kemana, dia apa yang dilakukan. Jangan-jangan dia punya kepentingan lain juga, walau alam bisawab kan. Jangan-jangan dia targetnya maaf mencari keuntungan, dapat uang banyak yang subscribe ya, subscribe ya namanya, ya subscribe ya. Kemudian dia mendapat keuntungan banyak, akhirnya punya kepentingan lain, walau alam bisawab. Nah, itulah maksud saya. Jadi poinnya silakan saja, tapi itu tidak yang utama. Masih mending yang utama adalah mencari guru yang real di sekitarnya, walaupun mungkin bukan kelas, ya katakanlah masih kelas-kelas tingkat lokal, kelas ini yang penting ilmunya itu ya bisa diamalkan langsung oleh guru tersebut, dan dari internet itu hanya pelengkap saja.